Bu Kony, saya langsung ke Bu Kony. Bu Kony, kalau melihat bagaimana dengan peristiwa ini, sepakat nggak kalau kata Pak Iskandar tadi ada informasi yang terputus sehingga akhirnya masyarakat menyerap dua informasi yang berbeda mengenai korban jiwa? Kalau saya begini ya, kita tuh mesti sudah pertama saya sangat setuju dengan Pak Iskandar, ini ada kebingungan di dalam TNI sendiri dengan aturan politik atau keputusan politik. Tapi saya mau bicara dulu soal data yang bocor. Apapun yang terjadi, saya melihat ini ada kesengajaan. Saya sudah beberapa kali melihat kejadian Papua ini, dan ini yang terbesar ya. Satu meninggal, 6 orang 9 orang diduga tertangkap, 6 meninggal, 21 tidak jelas statusnya. Nah, coba kita lihat jam berapa berita ini muncul. Saya tuh heran ya, karena berita itu muncul tidak lama dari kejadian sebenarnya. Itu sudah beredar di WhatsApp group. Jadi saya ini lagi heran, apakah memang mau dikesankan, ada dua hal bisa terjadi. Apakah memang bocor atau memang mau dikesankan TNI itu tidak mampu. Nah, kalau TNI tidak mampu itu siapa yang ingin mengesankan TNI tidak mampu? Itu satu. Kedua, kalau memang sengaja, ini terjadi pembocoran rahasia negara, kalau menurut saya. Karena itu sangat jelas kok, dari jam, dari berapa orang, dari kenapa kelemahan. Contoh yang disampaikan Pak Iskandar tadi. TNI itu adalah manusia yang disempurnakan gitu loh. Dan ini tuh sudah sangat memukul kita, karena begini ya, kita tuh selalu dicekokin. Kopassus kita itu terhebat di dunia lah, salah satu terhebat di dunia. Satu Kopassus itu bisa bunuh 20 orang. Jadi saya hitungnya sederhana aja. 36 orang sekarang ini kejadiannya, ya kan? Kemudian kali 20 itu 720 orang. Sebesar itukah sekarang lawan kita di sana? Apakah betul tentara kita demikian buruk alutsistanya atau alat-alat komunikasinya sehingga karena cuaca aja kalah gitu? Nah, kalau tadi yang masuk oleh Pak Iskandar masuk kepada undang-undang dan resolusi PBB, saya tuh begini ya, saya tuh agak kecewa begini. Kementerian Pertahanan kita itu adalah punya anggaran terbesar sekarang. Oke? Kenapa sih kalau memang takut banget sama HAM ini, izin Pak Iskandar ya? Kalau saya bilang kalau memang takut banget sama HAM, udah tentara kita robot aja di Papua. Sekarang tuh udah zaman perang modern, asli. Ini ada yang salah beli di persenjataan atau apa, itu nomor satu. Tapi nomor dua yang lebih penting, ada apa dengan kualitas Kopassus kita? Saya wajib bertanya gitu kepada Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, kepada Pangkostrat, karena itu ada Yon Rider, kemudian kepada Danjen Kopassus gitu. Karena saya sangat percaya dengan semua image yang diberikan kepada kita tentang Kopassus, Kopassus itu adalah tentara yang tidak terbantahkan hebatnya. Nah, sekarang baru menghadapi Papua yang cuma berapa orang yang namanya ganti-ganti, betul Pak Iskandar, itu nama ganti-ganti jadi bikin pusing sebenarnya, ya kan? Tapi jelaslah mereka itu siapa, itu aja orangnya gitu kan. Nah, ini kenapa bisa kedua-duaan begini? Jangan-jangan nanti ketemu sungai pada hanyut lagi Kopassus kita, kan nggak pantas kalau saya ngomong kayak gitu. Jadi jangan sampai berita-berita ini malah menampar muka kita sendiri. Jadi saya berharap juga ini bisa Kapus TNI bisa bekerja sama dengan Kominfo. Cari nih yang bocorin siapa. Jack Terera 21 tahun, anggota Massachusetts Air National Guard, itu langsung kena pasal undang-undang pembocoran rahasia negara karena membocorkan beberapa aspek dokumen perang Rusia Ukraina. Jadi menurut saya ini juga termasuk hal ini nggak boleh bocor ke masyarakat. Nggak usah dipertanyakan mana yang betul mana yang salah. Saya pikir Pak Julius itu menyatakan apa yang dia terima data terakhir ke Puspet, ya kan? Tapi sebenarnya data ini tuh semua banyak yang simpang siur. Dan yang aneh, data simpang siur ini sengaja dibocorkan pada beberapa jam. Mungkin ini bukan masalah kecepatan, masalah kesengajaan Pak Iskandar. Saya melihatnya agak beda nih. Karena ada kayak mau mengisyaratkan TNI itu tidak mampu gitu. Padahal ya kalau kita mau tarik lurus, sebenarnya nggak mampu itu siapa gitu loh. Dan hati-hati dengan intel luar ya. Kalau saya melihat nih, tadi Bapak menyorot Pak Iskandar dengan sangat baik menyoroti tentang intel kita di Papua. Saya tuh pengen kita ya, adhan kita di Papua, adhan kita di PNG, maaf di Papua, di PNG, adhan kita di PNG dan adhan kita di Australia itu harus kerja keras karena kita tahu kok ini tuh ada sebuah gerakan internasional kok, kita kan semua tahu, jangan pura-pura nggak tahu gitu. Jadi makanya nggak boleh main-main juga kita menyikapinya. Contoh kasus Hong Kong, ya kan, memangnya si Veronica si Joshua Wong dengan Veronica Koman nggak ada hubungan? Ada. Nah di sini juga coba cari tahu gitu loh. Tapi yang paling penting kalau saya nih, sekarang kita tekankan dulu pada kenapa itu terus. Ada apa dengan Kasat, dengan Pangkostrat, dengan Danjen Kopassus? Kenapa tentara kita yang kita sangat percaya ini kedodoran? Itu aja pertanyaan saya paling mendasar. Yang kedua, kenapa dibocorkan? Apa maksudnya membocorkan?